Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keluarga besar PT Pegadaian Persero, dimanapun Anda berada, teristimewa yang saya muliakan Bapak Direktur Utama Bapak Haji Kuswiyoto beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dirut, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul itu ada satu Nabi yang sangat sulit didakwai umatnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, ibu, usianya 950 tahun. Bayangkan bu, 950 tahun umurnya. Berapa tahun beliau berdakwah? 800 tahun dakwah. 800 tahun dakwah. Berapa pengikutnya? Tidak sampai 80 orang. Coba bayangkan, 800 tahun berdakwah, yang ikut tidak sampai 80. Begitu susahnya didakwai umatnya Nabi Nuh. Bahkan anaknya sendiri sulit beliau dakwai, sehingga Kan'an kafir. Itu betapa beratnya, kepala batunya itu umatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh ceramah, dia kasih gini telinganya. Jamaah. Dia bilang kalau di Makassar, urusanku. Tutup telinganya. Itu umatnya Nabi Nuh. Kalau saya sekarang ceramah, dia tidak tutup telinganya umatku, jamaahku. Tapi apa? Dia sibuk dengan HP-nya. Itu bagian orang yang susah didakwai. Jadi simpan dulu HP Pak ya. Sebentar lagi kita lanjutkan itu ber-WhatsApp. Ibu-ibu sebentar kita selfie. Saya layani ibu sampai sore kalau mau selfie-selfie. Tapi selama saya ceramah, simpan dulu. Nggak usah foto-foto. Kasihan saya kalau difoto lagi ceramah terbuka mulut. Simpan dulu ya, bisa ibu? Kita dengar dulu ceramah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kenapa sih setiap orang pertemuan selalu ada bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kan lagi wabah, tidak ada lagi pandemi. Orang yang malas bersyukur itu balikannya kufur. Menyembunyikan nikmat Allah. Saya ini susah Ustaz. Gimana saya mau bersyukur Ustaz? Saya miskin. Kenapa kita selalu miskin? Karena kita berpikir kaya itu hanya mobil, kaya itu deposito, kaya itu berlian emas, kaya itu rumah. Padahal kekayaan kita fi ahsani taqwim. Ini badan kita yang sehat. Ibu-ibu saya kasih contoh. Bu, ibu mau ndak saya kasih handphone iPhone 12X Max Pro 512 giga. Bayangkan 512 giga ibu. Pulsanya 10 juta. Mau ibu? Gratis ibu saya kasih. Mau? Ibu mau? Pasti mau. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Ayo. Halo, halo. Aduh, rusak lagi nih HP. Halo. Rusak lagi nih. Bukan HP rusak, tapi telinga masalah Pak. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, tapi yang mahal adalah Allah kasih telinga gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana teleponnya Pak Dirut, mana teleponnya komisaris. Tidak perlu kursus bedakan bunyi. Dan hebatnya lagi kita punya telinga, tempatnya luar biasa. Bapak ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek, satu di bawah pantat? Halo? Oh ya. Di mana bu? Di rumah. Coba bayangkan. Makanya kita bersyukur. Allah bukan handphone yang mahal, tapi Allah kasih telinga. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi contoh. Ini ada beberapa kamera ini. Ini kalau dikumpul semua ini bu, ratusan juta harganya nih.
Tapi apa ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Mau apa ini ada kamera kalau tidak ada mata? Yang mahal demi Allah mata kita. Hebatnya lagi nih mata. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau bapak-bapak tidak bisa dibedakan mana istri, mana sekretaris. Mana istri, mana tetangga. Tertukar-tukar, Pak. Kenapa malam Selasa ini lain-lain rasanya? Oh, ternyata security. Maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur. Coba, ibu-ibu semua punya handphone toh? Ya, Bu. Kita bisa SMS. Kita bisa WhatsApp. Kita bisa selfie-selfie. Apa sebabnya? Kalau Allah kasih kita jari-jari yang bisa bengkok. Ibu pernah bayangkan bagaimana seandainya ini jari-jari tidak bisa bengkok? Bagaimana ibu mau SMS? Repot toh? Maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kesehatan. Bagi kita pegawai pegadaian, kenapa saya bersyukur, Ustaz? Kenapa pegawai pegadaian bersyukur? Satu, ada ndak pegawai pegadaian yang dirumahkan selama pandemi? Ada? Buka itu Garuda. PT Garuda Indonesia, hebat Pak. Ribuan pegawainya dirumahkan. Bahkan Pak Dirut tadi katakan komunikasi dengan Garuda siap menerima pegawai Garuda 50 orang. Menjadi tempat untuk penampungan orang yang bermasalah. Tapi kita bekerja dari rumah, Ustadz. Alhamdulillah bekerja dari rumah. Bapak tidak perlu keluarkan ongkos, tidak perlu lagi macet, dan bekerja di depan istri. Cuma dia bilang bapak-bapak justru depan istri kita repot kerja, Ustadz. Iya Bu, begitu Ibu. Begitu. Ya Bu, enggak lah ya. Tapi memang ada ibu-ibu repot kita kalau ada di samping. Semua dia mau tahu. Biar WhatsApp kita mau diperiksa. Apa itu? Kenapa? Dan itu ibu-ibu kalau dia periksa suaminya, kadangkala tidak punya peri kemanusiaan. Itu BPK, apa itu? BPKP, jaksa, polisi, KPK. Itu kalau meriksa Pak, masih ada jam istirahatnya Pak. Kalau sudah tiba waktu jam 8 malam, tidak ada pemeriksaan. Aku istirahat dulu, tidur. Tapi kalau istri kita marah Pak diperiksa, dia bangun jam 1 dini hari, kencing, dia bangun kencing, masih diingat masalah yang tadi pagi Pak. Dia paham, apa itu masalah yang tadi pagi. Maka ibu-ibu, boleh marah sama iswabi, tapi kita lihat-lihat dulu. Kalau sudah bekerja jangan diganggu. Nah ini pertama ya. Bersyukur kita kepada Allah sebagai manusia, badan kita yang bagus. Sebagai pegawai pegadaian, syukurnya kita karena kita tidak dirumahkan. Masih ada yang mengeluh kita dirumahkan Ustadz. Alhamdulillah dirumahkan. Berapa banyak orang yang dikuburkan. Coba. Kenapa kita tidak tahu bersyukur? Karena kita selalu membandingkan orang yang lebih hebat dari kita. Padahal kalau mau bersyukur jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Pegawai pegadaian, alhamdulillah kita dengar tadi, tidak ada dirumahkan, gaji tetap jalan, bonus pun dapat. Lalu apa lagi yang membuat kita tidak bersyukur? Kalau kita bersyukur, alhamdulillah, kata Allah, nikmatku kutambah. Nikmat apa? Bapak-bapak bisa jadi sama pegadaian, sama kantornya, sama gajinya. Tapi karena dia bersyukur, maka dia dipromosikan menjadi kepala cabang. Karena dia bersyukur, maka dia dipromosikan menjadi kepala wilayah. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukurnya? Sebagai pribadi bersyukurnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau kita orang Islam, cara bersyukurnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, syukur bil lisan. Yang kedua, syukur dengan badan kita. Gimana caranya? Sujud syukur. Alhamdulillah
Kita tidak kena PHK. Alhamdulillah dapat THR. Alhamdulillah dapat bonus. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya sujud syukur. Yang berikutnya bagi perusahaan, syukurnya kita sebagai pegawai BUMN Pegadaian apa? Ini aja laksanakan akhlak. Sudah. Kalau ini Bapak Ibu laksanakan, pegawai-pegawai BUMN khususnya Pegadaian, Bapak amalkan ini bukan cuma dapat gaji, tapi dapat pahala. Bapak amalkan pegawai Pegadaian, demi Allah, Bapak amalkan perilaku akhlak ini, Bapak bukan cuma dapat promosi jabatan, juga terhindar dari dosa. Apa hubungannya Ustadz? Akhlak 1A. Apa itu? Amanah. Bukankah amanah perintah agama? Lawan dari khianat. Kalau Bapak berkhianat, bukan cuma dipecat di Pegadaian, juga bisa dipenjara. Penjara dunia maupun penjara akhirat. Apa itu amanah? Jangan kau bawa barang-barang Pegadaian ke rumahmu. Sudah ditulis inventaris kantor Pegadaian Kota Makassar. Tiba-tiba ada di rumahnya. Dan itu barang-barang Pegadaian yang Bapak ambil secara batil, nanti kalau mati disuruh pikul, Pak. Bapak pernah ngambil mobil, suruh pikul. Bapak pernah ngambil meja, disuruh pikul. Sambil menunggu pengadilan, itu kan nanti kita diadili, Pak. Namanya padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat, kumpul satu tempat, matahari kata Nabi seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala panasnya. Bayangkan, dan kita satu-satu. Ini baru-baru kita vaksin di Gelora Bung Karno kan? Yang vaksin hanya ribuan, tapi ngantrinya sampai sore pas giliran, habis waktu, besok lanjut. Padahal cuma ribuan. Gimana kalau triliunan manusia, satu loket, Pak. Kemarin kita vaksin, itu masih ada ratusan petugas kesehatan. Di akhirat nanti satu loket, dan kita dipanggil satu-satu. Dan pada saat menunggu antrian panggilan itu, seluruh barang-barang yang pernah kita ambil disuruh pikul. Pikul lah itu, Pak. Mesin tik, printer, kertas, disuruh pikul. Lewatlah anak buah kita, kata security, ternyata Bapak yang ambil barang kantor, saya yang dipecat. Maka ibu bapak, pegawai Pegadaian yang pernah ngambil barang-barang Pegadaian, kasih kembali besok. Selama Bapak Ibu masih ngambil, repot nanti. Yang pernah korupsi uang Pegadaian, 100 juta, 200 juta, sampai miliar-miliar, disuruh pikul nanti tuh. Kalau Bapak amanah, insya Allah tidak terjadi hal seperti itu. Bekerjanya 30 tahun di Pegadaian karena amanah, selain dapat pin emas, selain dapat promosi, selain dapat jabatan, tunjangan, honor dan lain sebagainya, juga dapat pahala di akhirat kelak. 30 tahun jadi pegawai, 30 tahun dapat amal. Amanah. Yang kedua, kompeten. Apa sih itu kompeten? Jangan kerja kalau bukan keahlianmu. Sekarang salah satu rusaknya negara kita ini, banyak orang yang tidak kompeten. Hanya karena tim sukses kasih jabatan tertentu. Ayo, tidak kompeten. Belajarlah dari binatang, mohon maaf Bapak Ibu. Belajar dari binatang, hebat profesionalnya itu binatang. Anjing sampai detik ini tidak pernah menggonggong, tidak pernah mengembek. Anjing sampai detik ini tidak pernah mengembek karena dia pikir gonggongan itu tugasnya anjing. Dan sampai detik ini tidak ada kucing yang menggonggong karena kucing yakin dia tidak ahli di situ. Coba lihat bangsa Indonesia, Pak. Bukan ahlinya kesehatan, dia bicara vaksin seolah-olah dia lebih hebat daripada ahli vaksin. Nih, haji lagi nih, bicara soal haji. Kita dibingungkan lagi informasi-informasi dan mereka yang berkomentar tidak kompeten di bidang itu. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana ini ibadah uang haji? Orang batal haji gara-gara tidak ada uang. Saya bilang, dari mana kau tahu? Kau sudah pernah cek rekeningnya BPKH? Kau sudah ketemu? Itu kan sudah diaudit oleh BPK dan dikatakan tidak ada masalah. Masih juga belum percaya. Inilah kita, karena kita tidak kompeten berbicara tentang sesuatu. Pegadaian, kalau pegawai-pegawainya kompeten, insya Allah perusahaan maju.
Dan saya yakin di Pegadaian orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang kompeten. A, K, ak. Apalagi? Apalagi? H. Apa itu H? Harmoni. Apa artinya harmoni? Dia mampu menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Orang harmoni tidak berbicara soal perbedaan. Di Pegadaian ini kalau tidak mampu menerima perbedaan pendapat, tidak akan terjadi yang namanya keharmonisan. Di Pegadaian, alhamdulillah kita dengar tadi Pak Dirut, salamnya bukan cuma salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Santi Om, Namo Buddhaya. Ya ini karena diyakini di Pegadaian ini bukan cuma orang agama Islam. Meskipun acara halal bihalal ini adalah biasanya adalah tradisi Islam. Nah, harmoni. Kemudian A, K, H, A. Apa itu? Adaptif. Apa adaptif? Dia mampu bekerja sama. Ada orang cerdas, brilian, dia punya gelar bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau dia tidak bekerja sama, tidak cocok kerja di kantor. Dia cocoknya ibu rumah tangga, sendiri aja dia di situ masak-masak. Tapi kalau perusahaan, dia harus punya kemampuan untuk adaptif. Dan yang berikutnya adalah loyal. Apa loyal? Ini biasa. Saya pelajari itu Pak Harto. Kenapa Pak Harto mampu bertahan 32 tahun jadi presiden? Salah satu sebabnya karena anak buahnya yang dicari orang loyal. Biar dia cerdas tidak loyal, biasanya berusaha dia jatuhkan bosnya agar dia bisa jadi pimpinan. Itu orang tidak loyal. Tapi jangan loyal kepada pribadi, tapi loyallah kepada Pegadaian. Bukan loyal kepada orang per orang, tapi loyalnya kepada perusahaan. Dan yang kelima, kata akhlak itu adalah kolaboratif. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, maka itu wujud cara bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu tema pertama, bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur, maka bisa jadi kita kena mutasi. Bisa jadi kita kena PHK. Bisa jadi kita dapat pemutusan hubungan kerja. Nih, Bu Bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya. Ya. Tadi bersyukur, sekarang halal bihalal, bersilaturahmi. Suatu kali, Nabi ke masjid. Dalam perjalanan diludahi orang Yahudi. Jadi dari atas ketinggian Nabi diludahi sama orang Yahudi. Pak, kena kepala Nabi. Apa Nabi marah? Subhanallah. Nabi cuma berkata, sorry bos, salah tempat ludahmu. Kepala aku dikena. Kalau orang Makassar begitu. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Lewat lagi Nabi besok. Diludahi lagi. Kena lagi kepala Nabi. Apa Nabi marah? Nabi tetap tersenyum. Tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari ketiga pun demikian. Hari keempat lewat Nabi. Nabi bersabda, dalam hati Nabi, mana ini langgananku? Biasanya ada di sini ludahi saya. Selesai sholat Nabi tanya, kenal si fulan? Kenal. Kau lihat rumahnya? Iya. Mana dia? Oh sakit ya Rasul. Nabi pulang ke rumahnya, kata kepada istrinya, ya Ummul Mukminin, ada kurma? Ada. Ada roti? Ada. Tolong bungkus. Mau kemana ya Rasul? Saya mau besuk langgananku. Ketuk rumahnya. Siapa? Kata yang meludahi Nabi. Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati saya ini. Kata yang meludahi Nabi, mati saya, mati nih. Membalas ini Muhammad. Nabi masuk. Buka pintu begitu Nabi masuk. Kalau bahasa kita, Mas, saya tadi lewat di tempat biasa, rindu juga sama ludahmu. Ternyata kamu sakit. Nih ada roti sama kurma, silahkan makan, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Kira-kira ada pegawai Pegadaian begitu? Kira-kira security aja, janganlah pegawai kita, security diludahi Pak. Oh, mau ngamuk. Itulah yang disebut mukhlisin. Makna dari halal bihalal itu saling memaafkan. Bukan cuma memaafkan, kalau dia mau menjadi orang yang mukhlisin, maka dia akan berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itulah akhlak. Dari sekian banyak kata innallaha,
Sesungguhnya Allah mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang taubat. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Paling banyak digunakan Allah. 8 kali. Dari semua kata innallaha. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu? Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan orang yang bersalah, tapi juga dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu kalau ini diamalkan, Pak, inilah esensi dari halal bihalal. Contoh berikutnya. Nabi dihina di Mekah. Nabi disakiti di Mekah. Lalu beliau ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan orang Taif menyambutnya dengan baik. Sampai di Taif. Apakah Nabi disambut baik? Dilempari, Pak. Siapa yang melempari Nabi? Anak-anak remaja, anak-anak kecil. Sampai diriwayatkan berdarah bibir Rasulullah. Lalu jatuh darah Rasulullah. Untungnya darah Rasulullah tersangkut di jubahnya Nabi. Malaikat Jibril berkata, andai Muhammad darahmu menyentuh tanah, hancur mereka semua ini Taif. Lalu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang Taif. Apa saya hancurkan mereka? Allah sudah perintahkan saya. Kau berdoa saja Muhammad, saya hancurkan semua ini orang Taif. Kira-kira kalau saya, Pak, di Makassar, saya lagi dihina, dimaki, dilempari, tiba-tiba datang tentara 1 peleton. Bagaimana ada saat? Jawaban saya, luruskan dan hancurkan. Tapi Nabi tidak. Nabi cuma berkata, ya Jibril, kalau betul Allah mengabulkan doaku, maka saya hanya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah, berikan mereka keselamatan. Mereka melakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu apa yang saya bawa untuk mereka. Kalau bukan anaknya, orang tuanya yang beriman kepadaku, kalau bukan mereka yang hidup zaman sekarang beriman kepadaku, maka aku berdoa mudah-mudahan anak dan cucunya nanti yang beriman kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang tidak ada satu orang manusia pun yang tidak beriman kepada Nabi di Taif. Dan tentu Pak Dirut mungkin dan Ibu pernah ke Taif. Dari semua wilayah yang ada di Saudi, Pak, Taif itu sejuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti diberi rezeki dan umur panjang, bisa umroh jalan-jalan ke Taif. Itu dari semua orang-orang di Mekah, Pak, Madinah, Taif itu lembut sekali bicaranya, sumber daya alamnya bagus, bahkan Taif itu menjadi penyuplai buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di Saudi. Hasil doanya Rasulullah yang berdoa, rahmati kampung ini. Nah, inilah makna dari halal bihalal. Kalau kita mampu mewujudkan seperti itu di Pegadaian, aman, Pak. Nah, sekarang cuma susah terwujud itu. Apa penyebab pecahnya persaudaraan di Pegadaian ini? 1, sakwa sangka. Sangka buruk. Tiba-tiba ada kawan kita baru masuk, Pak Dirut langsung promosi. Wah, apa itu? Baru 2 tahun kok sudah dipromosi. Saya ini sudah 5 tahun tidak dipromosi-promosi. Betul ini anak muda baru 2 tahun. Tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading, sinyalnya kencang. Gambarnya jelas. Bapak betul sudah 5 tahun, 6 tahun. Tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading, sinyalnya hilang-hilang. Gambar kabur. Kan ada pegawai begitu. Disuruh Pak Dirut, kau bikin surat. Sudah ada formatnya, sudah ada contohnya. Kau bikin surat, ketemu lagi Pak Dirut, mana surat? Sudah Pak, siap Pak, sudah, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Kan ada yang begitu, siap, sudah Pak, tinggal ditanda tangan. Belum sudah namanya itu. Nah, ini, sangka baik. Tiba-tiba kok kita dijadikan staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ya sudah, sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jangankan sebuah organisasi Pegadaian besar ini tadi saya berpikir-pikir, Pegadaian ini Pak di Indonesia yang BUMN yang bisa saingan 1, 2, 11, 12 Pak, BRI. Di mana ada sekarang kecamatan yang tidak ada Pegadaiannya di Indonesia. Bahkan sampai di kampungku Pak. Saya alhamdulillah nih bisa seperti sekarang sarjana dan banyak sekolah, gara-gara juga dibantu Pegadaian. Kenapa? Ibu saya dulu sering ngepak. Orang Bugis bilang, loko pae. Pak itu Pegadaian. Bawa-bawa gadaikan untuk anaknya sekolah. Itu wujud real, ini saya. Terbantukan oleh Pegadaian. Kadang ibu saya bawa gelangnya, digadaikan dulu. Apa saja bisa digadaikan. Alhamdulillah.
Pegadaian betul-betul 11-12 dengan BRI. Cuma kalau Pegadaian hebat. Apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau BRI biasanya tambah banyak masalah, Pak. Dulu Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari lanjutkan persaudaraan. Dan yang memutuskan persaudaraan itu, kantor kita ini sangka buruk. Bersangka baiklah. Apa yang kita terima di kantor, sangka baik. Dan demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu bersangka buruk. Jangankan Pegadaian, rumah tangga saja. Kalau selalu ada orang-orang bersangka buruk suami istri, tidak bahagia itu rumah tangga. Ini ada kisah ini, wallahu alam benar atau tidak. Suami istri sudah 5 tahun, tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi periksa ke dokter. Begitu diperiksa sama dokter, dia bilang ahli kandungan, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Oh senanglah dia. Dia telepon suaminya, Pak alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Suaminya langsung sujud syukur. Bu, jangan dulu kau cerita-cerita ya. Nanti kau cerita tidak jadi, malu lagi kita. Jadi rahasia berdua ibu. Siapa? Tidak akan cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wah langsung mulai curiga. Kenapa bisa tahu PLN ini saya terlambat 2 bulan? Mulailah dia curiga, pasti ini lagi suamiku lagi nih yang cerita. Datanglah suaminya masih capek, baru buka. Apa memang kau pembohong? Apalagi sayang, pembohong sayang. Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita toh? Bukan demi Allah, bukan saya. Ngamuk istrinya, terpaksa suaminya langsung lari ke PLN. Hei, ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya Pak. Ini ada catatannya. Dia bilang, ada apa kau catat-catat itu? Hapus. Baiklah Pak, boleh Bapak saya hapus, tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku diputus, apa dia pakai istri di rumah? Terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya. Kalau kita sangka buruk, tidak ketemu Pak. Maka ibu-ibu kalau mau bahagia, jangan sangka buruk kepada suami. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti lagi sholat duhur. Sore telepon lagi belum dijawab. Oh, berarti suamiku dia lupa HP-nya ini di mobil. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp-nya teman kita. Saya lihat suamimu ada cewek di mobilnya, cantik betul di samping. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan, jangan pernah bersangka buruk. Apa enaknya sangka buruk? Bikin gelisah hidup. HP istri mau diperiksa terus supaya suami. Diperiksa-periksa terus. Kalau ibu periksa terus, suami makin pandai. Bagaimana kita tidak bohong? Kita jujur, marah. Akhirnya apa? Sama. Saya Pak Dirut ada kawan saya waktu SD, cinta-cinta monyet. Setelah dilihat ceramah saya banyak-banyak viral, wah selalu dia telepon saya. Saya mau angkat. Tidak enak, jaga perasaannya istri saya. Saya mau blokir. Nanti dibilang saya sombong satu kampung. Terpaksa saya tulislah namanya di HP saya, penjual batu bata. Begitu saya lagi duduk-duduk dengan istri, tiba-tiba bunyi itu telepon dan tertulis penjual batu bata. Istri saya, Ustadz, penjual batu bata. Jangan kau angkat sayang, tagihan itu. Tidak jadi diangkat, kan ibu-ibu paling takut dengan tagihan. Selamatlah saya. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah. Capeklah saya kehausan, saya bikin teh. Saya bilang, sayang, mana gula? Ada itu, ada tulisannya di toples. Saya lihat itu, oh ini, toples tulisannya gula. Saya ambil, begitu saya masuk, kenapa asin? Saya komplain juga, kenapa kau tulis gula, nah isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga, lain kau tulis lain isinya. Ini kalau kita selalu berangkat dengan sangka buruk. Begitu juga di kantor, berhentilah sangka buruk. Demi Allah, saya dalam sejarah perhitungan saya Pak, sejarah perjalanan hidup saya, selalu saya tahu, oh ini hikmahnya, oh ini hikmahnya. Barulah saya sadar, saya tidak akan pernah lagi sangka buruk, apapun dalam hidup saya. Saya tamat SMA, daftar Akabri. Jalan Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper.
Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Usut punya usut, teman saya lulus. Sekarang jadi polisi. Satu bunga, komisaris polisi, kompol. Dia reserse di Sulawesi Barat, Mamuju. Pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz sekarang. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, Pak, mulai dari baret hitam sampai baret merah, saya caramai kau semua. Coba, jangan sangka buruk, sangka baik saja. Dulu saya marah-marah betul, sekarang andai saja saya jadi polisi waktu itu atau jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat-hormat, Pak. Siap-siap, Pak, siap-siap, Pak. Sekarang Kapolri hormat sama saya, bos. Allah kasih yang terbaik. 2013, saya daftar Pilwali di Makassar. Partai minta saya, bukan saya minta, Pak. Partai yang minta sama saya. Ikutlah saya, Pak. 10 pasang calon. Menang. Kalah Ustadz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Saya bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak sampai ceramah di sini. Mungkin saya jadi pejabat waktu itu. Hormat-hormat sama menteri dalam negeri, hormat-hormat sama presiden. Sekarang presiden ku ceramai. Allah kasih yang terbaik. Gajinya wali kota, berapa gajinya wali kota? Paling banyak 30 juta. Kecuali yang lain-lain. Kalau gajinya yang real tidak sampai 30 juta, Pak. Alhamdulillah gaji saya lebih banyak dari wali kota. Gaji dari mana? YouTube. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Di kantor pegadaian ini, apapun profesi kita, apapun job kita, apapun posisi kita, sangka baik. Itulah yang terbaik. Tiba-tiba sudah mapan kantor pusat Jakarta. Kita dikirim ke Papua yang sinyalnya susah. Sangka baik. Berarti Allah menginginkan Bapak lebih banyak istirahat di situ. Kan beda kesibukan di sini, Pak. Papua mana ada macet. Sini, Pak. Masya Allah. Saya kalau ke sini macet, bingung saya, Pak. Bisa orang turun bakar jagung. Begitu lamanya kalau macet. Semua ada sisi positifnya. Jangan pernah sangka buruk. Saya tamat SMA gagal tentara, akabri. Saya daftar dokter. 3 kali saya ikut dokter, Pak. UMPTN waktu itu namanya. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ya Allah, kalau saya lulus, saya puasa 7 hari berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya termasuk juara terbaik waktu tamat SMA. Masuk dalam kelompok juara baik. Begitu tes, tidak lulus. 3 tahun berturut-turut saya ikut. Teman saya yang tidak pernah kalah nilai saya waktu di kelas, jadi dokter, lulus dia, Pak. Sekarang dia tugas di mana? Kepulauan Aru. Mau lebaran saya tanya, kau pulang lebaran? Waktu belum COVID. Enggak. Kenapa, Dok? Rugi-rugimu tuh jauh-jauh pergi cari begitu PNS itu. Kau tidak pulang lebaran sama orang tuamu? Mahal tiket, Ustadz. Kalau kami satu keluarga bisa sampai 70 juta PP. Di mana kita pegawai negeri bisa 30 juta, 70 juta satu tahun begitu? Tak mungkin. Dalam hati saya, Alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya sekarang, Pak, kemana-mana tidak pernah mikir pusing tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Ibu Kus. Gratis, Pak. Bisnis pula. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang, bawa uang, bos. Maka sangka baik. Sangka baik dalam hidup ini, sangka baik. Di kantor kita kalau banyak pegawainya orang-orang yang bersangka buruk, demi Allah, kinerja perusahaan pasti tidak bagus. Sangka baik saja. Dikasih pekerjaan, kok saya dikasih pekerjaan padahal ini bukan job saya. Sangka baik, kerjakan saja. Orang yang selalu bersangka buruk demi Allah tidak akan nyaman dia punya hidup. Nah, apalagi yang kedua yang menyebabkan biasa kita putus persaudaraan di kantor ini. Apa? Keserakahan. Serakah. Semua mau diambil. Ada proyek-proyek, jangan ambil sendiri, bagi-bagi. Dia juga proyek cleaning service, dia juga proyek apalagi catering, dia juga proyek ini, proyek semua mau diambil. Maka lambat laun orang jengkel, mungkin dia baik di depan kita, tapi lambat laun dia menjauh, putus tali persaudaraan.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal ini, ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Seiring dengan itu Nabi mengilustrasikan umat Islam. Umatku innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam ini bersaudara. Bahkan Nabi mengilustrasikan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita di Pegadaian. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Contoh lagi paling gampang, yang namanya ukhuwah. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Saya jalan-jalan. Tiba-tiba dalam perjalanan tak hantu kaki. Kaki yang tak hantu. Seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Reaksinya apa? Kaki tak hantu. Pertama bereaksi apa? Mulut. Aduh. Waduh. Yang bereaksi berikutnya, mata, dia cari. Mana lagi yang bereaksi berikutnya? Tangan, dia usap. Mana lagi yang bereaksi? Mulut. Coba, kaki yang tak hantu, seluruh anggota tubuh ikut merasakannya. Tidak ada orang tak hantu kakinya jalan-jalan. Rasa kok, pikul lagi jalan terus. Tidak toh. Begitu mestinya kita di Pegadaian. Pak Dirut yang dihina, satu Pegadaian Republik Indonesia merasa terhina. Ada pegawai yang sakit, kita semua satu kantor ikut merasakan. Itu yang namanya persaudaraan. Persaudaraan itu bukan karena satu darah. Persaudaraan itu maknanya sebenarnya kata saudara itu adalah satu udara. Kalau satu darah, Pak, saudara dimaknai dengan yang satu ibu bapak, berapa saja kita. Tapi kalau kita satu udara, dari Sabang sampai Merauke, sama kita semua. Itu disebut, mari rapatkan persaudaraan. Kantor kita sebuah organisasi. Putus organisasi ini, compang-camping organisasi ini, kalau tidak bekerja sama-sama. Saya mengajar mata kuliah komunikasi organisasi. Yang namanya organisasi, definisi sederhananya, bagian-bagian, kumpulan beberapa bagian, elemen, di mana bagian atau elemen itu berpengaruh antara satu dengan yang lain. Apa bagian-bagian kita di sini? Di Pegadaian ada dirut, ada komisaris, ada pegawai, ada security. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak boleh dirut merasa lebih hebat dari pegawai. Kenapa? Bapak bisa jadi dirut karena ada pegawainya. Mana ada dirut tidak ada pegawainya? Kalau ada dirut tidak ada pegawainya, pasti orang sakit itu. Ayo, kalian juga pegawai jangan merasa lebih hebat dari Pak Dirut, karena kamu bisa dimutasi. Jadi yang baik bersinergi. Pegawai yang ada di kantor ini jangan kau lecehkan itu cleaning service. Kenapa? Kalian bisa bekerja dengan baik karena suasana kantor harum, bersih. Dan siapa punya tugas itu jasa-jasanya cleaning service. Mana bisa kita bekerja kalau bau kantor kita, Pak? Bapak masuk toilet saja yang tadinya mau sekali, pup, tiba-tiba masuk toilet, ada gelondong-gelondong di dalam. Hilang itu, Pak Bati. Dan itu jasanya cleaning service. Mana ada komisaris mau pergi bersihkan toilet? Itulah namanya kita saling membutuhkan. Pegawai saudaraku yang pegawai Pegadaian, jangan kau hina security. Kalian bisa bekerja dengan tenang. Kenapa? Karena mobil dan motormu tenang kamu. Mana bisa kita bekerja dengan tenang kalau motor kita hilang? Dan itu jasanya security. Maka yang baik, kepala lindungi ini. Yang ini topang yang atas. Terjadi unjuk rasa di negeri jasmania. Penyebabnya apa? Sangka buruk. Mulut berkata, ada aneh ini. Kenapa tangan? Kata tangan. Kenapa mulut? Masa kita setengah mati yang bekerja? Ini perut yang kenyang. Dia tidak kerja kok dia yang kenyang. Setengah mati saya suapi kau mulut. Kenapa perut kenyang? Kata mulut, benar juga. Setengah mati saya mengunyah, kenapa perut kenyang? Kata kaki, sampean benar semua. Setengah mati saya mencari jalan, kenapa? Perut yang kenyang, dia tidak bekerja. Kata mata, kamu semua benar. Setengah mati saya cari, mana yang nikmat ini? Kenapa perut kenyang, padahal perut tidak bekerja? Kalau begitu gimana? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan, mulai hari ini mogok. Kenapa? Perut kenyang sendiri. Setuju? Setuju. Mogoklah mereka.
Hari pertama, tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, kaki tidak mau melangkah, mata tidak mau mencari. Sore masih bisa bertahan. Hari kedua mulai loyo. Hari ketiga, terkapar. Matanya aja sudah susah dia buka, tangannya sudah susah bergerak. Akhirnya apa? Rapat darurat lagi. Saudara-saudara sekalian, betul saya menyuapi kau mulut, betul saya mengunyah, betul saya melangkah kata kaki, betul saya mencari mana yang enak kata mata, betul perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri, dia kenyang sesaat, dia kenyang sebentar saja, setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Mulai hari ini mogok makan berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Begitu mestinya di Pegadaian. Jangan sampai hanya sakwa sangka, hanya karena tidak sesuai data yang salah kita dengar, akhirnya kita ribut, dan demi Allah ribut Pegadaian. Bukan Dasat Latif saja yang rugi, tapi yang pertama kali rugi adalah insan-insan keluarga besar PT Pegadaian Persero. Maka itulah pentingnya kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Poin keempat. Percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya dalam bekerja. Percaya itu. Mana ada orang tidak ada masalah dalam hidupnya? Ini yang di depan saya ini. Oh, muka-muka penuh masalah semua, Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Saya kasih contoh, Ibu. Waktu sarjana kita, bapak-bapak pegawai Pegadaian, Pak Ridwan Elboni. Apa dulu masalahnya waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya. Mau jadi pegawai. Diterimalah di kantor wali kota misalnya. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, belum, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati dong. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak? Semua kita punya masalah. Jangankan kita ini. Nabi aja punya masalah. Kurang apa mulianya Rasulullah? Yang namanya selalu direndengkan dengan nama Allah. Bapak coba deh cari tulisan nama Allah, tidak ada Muhammad di sampingnya. Begitu hebatnya ini, mulianya ini manusia. Akhlaknya baik, ibadahnya luar biasa, kecintaan Allah kepada Nabi. Allah haramkan seluruh Nabi masuk surga sebelum Nabi dulu lebih masuk. Padahal beliau paling junior. Tapi apa beliau tidak punya masalah? Banyak juga masalahnya, Pak. Masih 6 bulan dalam rahim, sudah yatim piatu. Lahir baru 2 hari dengan ibunya, diambil ibu susunya sampai usia 4 tahun. Kembali ke ibu kandungnya, 6 tahun sudah wafat lagi ibunya. Itu Nabi. Apalagi kita. Ustadz. Bapak kira Ustadz Dasat Latif tidak ada masalah? Banyak masalah saya sekarang, Pak. Setelah viral-viral ceramah saya, banyak masalah. Apa masalah, Ustadz? Banyak janda-janda yang curhat. Iya, Pak Dirut, alasan pertama, Pak Ustadz, saya ditinggal wafat suami saya, tolong kasih saya doa supaya saya bisa melupakan suami saya, supaya saya bisa tenang. Sudahlah, dia curhat, hampir tiap hari curhat, lama-lama curhat. Dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya khotib. Tadi malam ada lagi yang curhat sama saya, Pak, bapak-bapak dari Riau. Ustadz, adakah amalan khusus supaya hati istri kita tenang dan dia ikhlaskan kita kawin lagi? Saya bilang, Pak, kalau saya tahu itu amalan, saya dulu amalkan. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang punya masalah. Mana ada orang tidak ada masalah? Berarti kalau begitu bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Maka masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita bagaimana cara mengatasi masalah. Nabi ada masalahnya, kita pun ada masalahnya. Mengatasi masalahnya Nabi, beliau mengambil 2 hal. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, Pak, Anda boleh dijanji kita surga pun dijanjinya, Pak. Dibagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya, Pak. Tapi kalau Allah yang janji, Allah cuma minta, Pak Kus, ada masalah dalam Pegadaian. Allah tidak mengatakan, yuk jadi profesor doktor dulu deh. Tidak. Ibu-ibu ada masalah, ibu jadi haji dulu deh. Tidak.
Bapak-bapak ada masalah, jadi pejabat dulu deh. Tidak, Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Dalam dunia kerja kita sebagai pegawai pegadaian, tentu banyak masalah. Kenapa? Orang datang bawa masalah ke bapak. Dia yang punya masalah, bapak yang selesaikan masalahnya. Coba, dia yang bercerai sama istrinya, dia yang punya utang, dia datang ke pegadaian. Maka perlu tip sabar. Kan datang orang mengamuk-ngamuk, dia tidak bisa bayar, ngamuk-ngamuk cari alasan. Resepnya sabar. Tidak ada sudah kala itu, Pak. Biar bapak kiai, penghafal Quran, tapi tidak punya sabar dalam hidup, tidak bisa sukses itu. Yang kedua, perbaiki sholat. Demi Allah, tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik sholatnya. Mana pernah kita dengar orang di penjara gara-gara baik sholatnya? Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Berarti bapak tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur. Bapak tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul bapak ibu sholat tapi main-main. Allah Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beleng-beleng. Ada juga sesuatu begitu. Allahu Akbar. Sudah, kalau sholat begini, koreksi. Kenapa ya? Saya sudah sholat, tapi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa ya? Saya sholat, tapi rumah tangga saya kok tidak bisa bahagia. Koreksi sholatnya, Pak. Kenapa ya? Saya sudah bertahun-tahun kerja ini, kok begini-gini aja hidup saya. Koreksi sholat. Tidak ada susahnya Bapak. Allah buat Bapak jadi direktur. Tidak ada susahnya Allah angkat Bapak jadi kepala cabang, kepala wilayah. Allah punya urusan. Siapa sangka Pak Kus jadi direktur Pegadaian sekarang, pada beliau latar belakang BRI. Siapa sangka? Allah punya urusan. Perbaiki aja sholat Pak. Insya Allah gampang ini dunia. Sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi pakaiannya Bapak itu juga dipakai main futsal, itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai pakai lagi sholat. Hari Jumat kalau bisa Pak, itu hari Jumat, pakailah pakaian khusus. Buka surah Al-Jum'ah. Kau datang ke masjidku dengan berpakaian indah. Tapi kan kita kerja Ustaz, repot lagi bawa baju, pakai baju koko bawa lagi dari rumah. Heran saya Pak, baju koko repot dia bawa, tapi sepeda mampu dibawa ke kantornya. Ini berarti kita belum bagus sholat. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, betul Ibu sholat. Tapi kan ada yang tanya saya Ustaz, bolehkah orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi Bapak bayangkan kalau Bapak ruku. Menghadap. Ada juga yang tanya, Ustaz boleh tidak pakai beradab Ustaz? Boleh, tapi Ibu tidak beradab. Ketemu Pak Kus, Pak Dirut, baru Ibu tidak pakai itu. Mohon maaf Pak Dirut, ada si ditempelin kita istrinya. Nah, ini perlu koreksi kembali. Kualitas sholat kita. Titipan khusus sebagai sesama muslim menghadapi masalah dalam pandemi ini. Satu, tingkatkan kesabaran. Capek kita pakai masker bekerja Ustaz. Capek kita Ustaz bekerja dalam tekanan seperti ini. Kita keluar rumah dikejar Covid, kita dalam rumah dimaki-maki istri. Capek Ustaz. Tidak ada obat paling hebat, sabar. Bagaimana ekspresi sabar itu? Bukan Bapak lagi kerja tiba-tiba ditempelin. Sabar Pak, bukan sabar itu bos, beleng-beleng. Tapi apa itu sabar? Alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, mari tingkatkan kualitas sholat. Kalau dua ini Bapak terapkan dalam bekerja, insya Allah kerjanya 30 tahun sebagai pegawai pegadaian, dan insya Allah 30 tahun itu bukan cuma dapat gaji di dunia, tapi insya Allah dapat penghormatan di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Dirut yang mengundang saya datang ke tempat ini. Alhamdulillah berkat silaturahim. Karena beliau pernah tugas di Makassar, dan pada saat beliau tugas di Makassar, komunikasi dan hubungan baik kepada seluruh nasabah dan orang-orang Makassar yang ketemu beliau. Akhirnya begitu beliau telepon melalui pegawai beliau, Pak Kus minta, Pak Dirut langsung minta. Saya insya Allah saya datang. Karena biar Dirut, bahkan menteri sekalipun, kalau saya punya ada jadwal, tidak mungkin saya bisa terima.
Tapi karena Pak Dirut ini orang baik, alhamdulillah kita sempatkan datang ke tempat ini. Tentu Pak Dirut baik, ditempatkan di tempat ini. Sebaik-baik beliau, kalau pegawai Pegadaian tidak baik, tidak mungkin bisa bekerja dengan baik beliau. Berarti salah satu kesyukuran kita karena pegawai kita baik, dirut kita baik, sehingga kita bisa bekerja dalam suasana yang baik, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.